ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المصلى المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الثالث القيام على القادر في الفرض وهو نصب قفار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله وإن أطرق رأسه بل هو مندوب ولو قدر على ذلك بمعين ناجزة مثل قادر عليها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر. هذا إن كان يحتاجه عند ابتداء النهوض لكل ركعة، فإن احتاجه في جميع صلاته لم يجب أو بأكازة وإن احتاجه في جميع صلاته والأكازة بضم العين أصل أقصر من الرمح ولها رج أي حديد في أسفلها
wa hadha al-farqu baina as-surataini huwa al-mu'tamadu fal mu'inu yajibu ibtida'un la dawaman bikhilafil ukazati fa innaha yajibu dawaman aidan walau bi'iratin aw bi'ijaratin qadara 'alaiha kama fi syira'i ma'il wudu'i la bihibatin laha aw li samaniha fala yalzamuhu al-qabulu wal aslu fi wujubil qiyami qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husainin wa kanat bihi bawasiru salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Rawa hadhihi al-ahwal thalathata al-Bukhari wan Nasa'i wal halatu rabi'atu huwa qala fa illam yastati mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha qala fil misbahi al-basuru qila warimun tadfa'uhu tab'atu ila kulli mawdi'in minal badani yaqbalur rutubata fil maq'adati wal unthayaini wal ashari wa ghairi dhalika kana fil mu'tamad lam yakun hudusuhu duna intifakhul uluki wa'lam anna sayyidana Imran kana min akabiri a'yali ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qila anna al-malaikata kanat tusallimu alaihi jiharan falamma syafiya min maradihi yad'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajatu minhul malaikatu ihtajabati min anhul malaikatu fasaka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma radahu fasyakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtijabal malaikati anhu qala lahu ihtijabuhum min anka bisababi shifaika
qala lahu ud'ullaha bi'audil maradi kama ada lahu maraduhu adat lahul malaikatu wa yustajabu ad-du'a'u inda dzikri ismihi karamatan lahu sallallahu alaihi wasallam. As-salisu, yang ketiga, rukun salat adalah al-qiyam, berdiri atas orang yang kuasa, yang bisa, yang mampu di dalam salat fardu. Wa huwa, berdiri itu adalah nasbu kifari dhahri. Nasbu, menegakkan, mendirikan tulang pinggang. Kifar, tulang pinggangnya. Ai idhamahul lati fi hiya mafasiluhu. Yang namanya kifar, tulang yang bersambung, tulang yang menjadi sendi pinggangnya, yang bisa kanan kiri depan belakang, itu tulang pinggang namanya. Di sambungan tulang pinggang namanya kifar. Jadi mendirikan tulang pinggang yang menjadi mifsal, menjadi sendi, menjadi sendi pinggangnya. Wa in atraqa ra'sahu, sekalipun dia menundukkan kepalanya, bahkan bal huwa mandub, bahkan menundukkan kepala hukumnya sunnah. Walau qadara ala dzalika, dan jikalau dia mampu atas melakukan yang demikian itu, bimu'inin, dengan orang yang menolong, orang yang membantu, bi ujratin, memberikan upah atau dengan upah, mislu qadirin, adalah seperti orang yang mampu atasnya. Jadi kalau ada yang bisa nolong, bantuin, itu sama juga mampu. Fadilatun amma yu'tabaru fi zakatil fitri, itu upahnya melebihi dari apa-apa yang dijadikan iktibar pada zakat fitrah. Jadi melebihi dari kebutuhan keluarga, melebihi dari makan istri, anak, dan keluarga, ada lebihnya buat bayar upah menolong, itu namanya fadilah. Jadi yang lebih dari apa yang diiktibarkan dalam zakat fitrah. Hadza idza kana yahtaju, ini adalah apabila ada dia membutuhkannya, indabtida'in nuhud, ketika permulaan bangkit, permulaan bangun, likulli rak'atin, bagi tiap-tiap rakaat. Fa ini tajahu, maka jika dia membutuhkan penolong, fi jami'i salatihi, pada sekalian salatnya, lam yajib, niscaya tidak wajib berdiri. Au bi ukazatin, mu'inin, penolong, atau ukazatin, atau dengan tongkat.
ukazah tongkat, bangun duduk dengan tongkat. Wa ini tajahu fi jami'i salatihi, dan sekalipun membutuhkan tongkat pada sekalian salatnya. Wal ukazatu bidhammil ain, ukazah dibaca dengan dhammah ainnya. Ason tongkat, ason qasura, aqsara, jadi tongkat yaitu tongkat aqsaru minar rumhi, tongkat yang lebih pendek. Aqsaru, tongkat lebih pendek daripada tombak. Walaha zijjun, dan tongkat itu mempunyai besi. Ay hadidun, punya besi. Fi asfaliha, pada bawahnya, ujung bawahnya. Wa hadza al-farqu baina surataini, ini adalah berbeda antara dua gambaran. Dengan ditolong orang atau dengan tongkat, ini beda ya. Dengan dua gambaran ya. Wal mu'tamad, adalah itu yang mu'tamad. Fal mu'inu yajibu ibtida'an la dawaman, maka kalau orang yang menolong wajib berdiri hanya pada permulaan sholat. La dawaman, tidak pada terus menerus sholatnya ditolong. Bikhilafil ukaza, berbeda tongkat. Kalau tongkat walaupun terus menerus dia punya tongkat menolong dia boleh. Tapi kalau umpama mu'in, orang yang nolong, itu wajib berdiri kalau permulaan aja nolongnya, tidak terus-terusan. Kalau terus-terusan perlu ditolong orang, nggak wajib diri. Tapi kalau umpama tongkat membantu dia selama sholat untuk bisa berdiri terus, nah ini wajib diri kalau ada tongkat. Nah, beda antara orang yang menolong dan tongkat. Kalau orang yang menolong wajibnya hanya permulaan sholat saja. Kalau dia tolong terus-terusan dari awal sampai akhir, nggak wajib diri. Tapi kalau tongkat, andai kata tongkat membantu dia dari awal sampai akhir, terus dibantu tongkat, wajib diri. Jadi beda antara orang yang menolong dengan tongkat. Nah, kenapa? Fa innaha tajibu dawaban aidan, maka bahwasanya tongkat itu wajib selama sholat pula. Walau bi'aratin, walau bi'aratin, sekalipun tongkatnya dipinjami orang, atau tongkat yang boleh meminjam, i'arah. Sekalipun tongkatnya yang boleh meminjam ya. Au bi'ijaratin, tongkatnya dengan menyewa, nyewa tongkat. Qadara 'alaiha, yang dia mampu atas menyewa tongkat itu. Nah, wajib diri kalau bisa nyewa tongkat, dan wajib diri kalau dia ini dipinjamkan tongkat. Kama fi syira'i ma'il wudu'i, seperti pada membeli air wudu, membeli air untuk berwudu. Jadi kalau dia mampu beli air, wajib dia wudu dengan air. Kalau nggak mampu beli air, boleh dia tayamum.
Begitu dia di sini. Kalau dia mampu nyewa tongkat, wajib dia nyewa untuk sholat berdiri dengan tongkat. Itu kalau dipinjamkan tongkat, wajib dia pakai pinjaman itu untuk sholat berdiri dengan tongkat pinjaman. Nah, ini bisa beli sama dipinjemin. Ya. Nah, beda la bihibatin laha. Tidak wajib dia berdiri dengan diberikan tongkat baginya, dengan memberikan baginya tongkat hibah. Nih, saya kasih kamu tongkat buat sholat diri. Itu nggak wajib diterima. Nggak wajib diterima pemberian. Kenapa? Karena kalau pemberian adalah dikhawatirkan banyak bangkitan, banyak manun bangkitan. Kamu kalau saya nggak kasih tongkat nggak bisa sholat diri, itu dibangkit. Jadi antara minjemin sama memberikan beda. Kalau dipinjemin boleh, wajib dia diri pakai tongkat. Tapi kalau dikasih nggak wajib diterima pemberian itu. Dia boleh sholatnya duduk. Karena beda antara minjemin dengan memberikan. Kalau pinjaman nggak bisa dibangkit, karena bisa pakai pulangin. Kalau dipulangin ada bangkitan nggak? Nggak ada, udah pulangin. Ini sama juga air tadi. Orang kasih pinjam air, wajib kita terima wudu. Tapi orang memberikan air, nggak wajib kita terima, sunnah aja. Kalau kita terima sunnah, dapat pahala, dan kita wajib nanggung bangkitan. Itu beda antara minjemin sama memberikan. Ya, au li samaniha, atau dipinjamkan harga buat nyewa tongkat, wajib terima. Nanti kita ganti, nggak ada bangkitan. Tapi kalau umpama dikasih harga buat nyewa tongkat, nggak wajib kita terima, karena di sana terdapat kandungan bangkitan orang. Nah, beda antara minjemin sama ngasih. Kalau dipinjemin wajib kita terima, sholat berdiri pakai tongkat. Kalau dipinjemin harganya untuk nyewa, wajib kita terima. Tapi kalau dikasih tongkat, dikasih harganya, nggak wajib kita terima. Boleh kita tolak, kita sholat dulu. Nah, ini yang dikatakan fala yalzamuhul qabul. Jadi kalau orang memberikan tongkat atau orang memberikan harganya, maka tidak wajib menerima pemberian itu. Beda ya. Al aslu fi wujubil qiyam, habis. Ini masalah tongkat yang dipinjemin sama tongkat yang dikasih, beda. Kalau yang dipinjemin wajib kita terima, sholat dengan tongkat yang dipinjemin. Selesai sholat pulangin. Kalau udah pulangin dibangkit nggak kira-kira? Nggak dibangkit, sudah pulangin tongkatnya. Tapi kalau dikasih tongkat kita pakai buat sholat, habis sholat dibangkit nggak kira-kira? Dibangkit. Kamu kalau saya nggak kasih tongkat nggak bisa sholat. Ini khawful minnah, khawatir bangkit. Nah, itu masalah minjem sama hibah beda. Wal aslu fi wujubil qiyam, balik kepada hukum apa dasar wajib berdiri, dan asalnya dasarnya pada wajib berdiri dalam sholat adalah qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Imran bin Husain. Ini Imran bin Husain seorang sahabat yang begitu hebat kesabarannya. Makanya kalau kakek saya pesan kalau menyebut nama Imran, kita baca Fatihah buat Imran bin Husain. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa kanat bihi, ada dengan Imran bin Husain bawasir. Dia punya penyakit bawasir. Ya. Fa innama, hanyalah, jadi qaiman, jadi dia basir. Sholli qaiman, kata Nabi kepada Imran bin Husain, salatlah diri. Fa illam tastati, kalau kamu enggak bisa diri, fa qaidan, lalu kamu salat duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, maka jika kamu tidak kuasa salat duduk, fa ala jambin, salatlah baring atas lambungmu yang kanan. Salat baring. Ya. Ini dasar hadisnya. Sholli qaiman, salat berdiri. Kalau nggak bisa, salat duduk. Nggak bisa, salat baring. Itu dasar salat wajib diri. Ya. Rawa hadhil ahwalas salasatal al-Bukhari, dan meriwayatkan akan keadaan yang tiga ini oleh Bukhari. Bukhari riwayatkan sholli qaiman, fa lam tastati fa qaidan, fa lam tastati fa ala jamb. Ini tiga keadaan. Salat diri nggak bisa, duduk nggak bisa duduk, baring. Ini tiga keadaan salat diriwayatkan oleh Bukhari. Zad dan Nasa'i, menambahkan oleh Nasa'i al-halatar rabi'ah, keadaan yang keempat. Apa? Wa huwa riwayat Nasa'i, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau kamu enggak bisa baring, salat celentang. Jadi 4 tuh keadaannya kalau Nasa'i. Enggak bisa diri, duduk. Enggak bisa duduk, baring. Enggak bisa baring, mustalqiyan, terlentang. Kayak mayit yang ditaruh di rumah kita, terlentang. Jadi mukanya ngadep kiblat, kakinya ngadep kiblat. Kalau nggak bisa baring, terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah perintahkan seseorang melainkan sekemampuannya, sekuasanya. Yang Allah perintah yang dia mampu. Nah, itu riwayat Nasa'i ditambahkan yang keempat adalah baring. Qala fil Misbah, berkata dalam kitab Misbah, kitab Mufradat, al-basuru qila warimun tadfa'uhu tabi'atu ila kulli mawdi'in. Basur adalah bengkak yang menolakkan dia oleh tabiat kepada tempat di mana badan kita, yakbalu rutubata minal maq'adati, yang menerima akan basah daripada tempat dia duduk, wal unsayain, dan pada 2 biji zakarnya, wal asfar, dan pada permulaan mulut zakarnya atau parutnya. Wa huwa dzalik, itulah yang dimaksud daripada bawasir. Bawasir bengkak pada dubur, pada mulut zakar, pada mulut daripada pada biji zakar, itu dipanggil bawasir. Ya. Wa ghairi dzalika, dan lainnya. Fa in kana al-maq'adatu lam yakun hudusuhu dunan sifahil unuq, dan jika ada pada tempat duduknya, lam yakun, tidak ada terjadinya bengkak itu tanpa intifah,
membengkak uratnya. Jadi kalau terjadi bukan pada dubur, itu bengkak pada tiap urat, namanya bawasir. Itu makna bawasir. Ini yang tadi saya ceritakan bagaimana keutamaan Imran bin Husain. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya Sayyidina Imran bin Husain adalah di antara sahabat-sahabat yang besar. Akabi a'yani sahabah, di antara pribadi sahabat yang paling besar. A'yan jama'ain, kita bilang pribadi. Jadi pribadi sahabat yang besar di antaranya Imran bin Husain. Nah, kenapa? Karena min akabiri a'yani sahabah, dia adalah di antara yang paling besar sahabat-sahabat yang tertentu, ain, tertentu dari sahabat Nabi. Kila, dikata annal malaikata, bahwasanya malaikat kanat tusallimu alaihi, malaikat memberi salam atas Imran bin Husain jiharan, dengan suara keras. Ya Imran, Allah yusallimu alaik, suaranya kedengaran. Hai Imran, Allah memberi salam kepadamu. Itu jiharan, dengan suara keras. Faqala lahu, maka berkata Imran bagi Nabi, ihtijabuhum, ya, falamma, maka tatkala sembuh Imran dari sakitnya dengan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajabat minhul malaika, terhijab dari malaikat. Terhijab itu terhalang malaikat, enggak beri salam lagi. Setelah dia sembuh dari sakit, malaikat enggak beri salam lagi, terhijab dia dari malaikat. Maka ditanya sama Nabi, fasaka, maka mengadu dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtijabal malaikati, terhalangnya malaikat dari dia. Bahasa kita, ya Rasulullah, kok malaikat enggak beri salam lagi sama saya? Apa kata Nabi? Faqala ihtijabuhum anka sababu shifaika, terhalangnya malaikat beri salam lagi kepada kamu karena engkau sudah sembuh sakitmu. Sembuh sakitmu itulah yang menjadikan malaikat enggak beri salam lagi. Sembuh sakitmu itulah yang menjadikan malaikat terhalang untuk datang kepadamu. Nah, maka apa kata Imran? Faqala lahu, ya, faqala lahu, maka berkata Imran bagi Nabi, ud'ullaha bi'audil maradi, doakan saya Rasulullah biar penyakit itu kembali lagi. Ada enggak kita yang begitu? Udah baik minta ya Allah balik lagi penyakitnya, ada enggak gitu? Ini Imran karena sering beri salam kalau dia sakit, minta ya Allah, ya Rasulullah doakan biar penyakit saya kembali lagi. Ini kan sabarnya luar biasa. Jadi riwayat mengatakan dia bawasirnya sampai tempat kasurnya dibolongin untuk ditadangin darahnya. Ya. Tapi setelah sembuh Nabi doakan, malaikat enggak beri salam lagi. Makanya qala lahu, maka berkata Imran bagi Nabi, ud'ullah, doakan kepada Allah, bi'audil marad, dengan mengembalikan penyakit saya. Falamma adalahu, maka tatkala kembali penyakit bagi Imran, falamma adalahu maraduhu, maka tatkala kembali penyakitnya kepada Imran, adat lahul malaika, kembali lagi baginya malaikat, wa yustajabu doa, maka beri salam lagi, maka wa yustajabu doa,
maka diterima doa Nabi. Inda dzikri ismi karamallahu, maka diterima doa dengan sebab menyebut nama Imran bin Husain baginya. Bahkan ada keistimewaannya kalau kita nyebut, ya Allah berkah Imran bin Husain, sembuhkan saya sembuh. Dengan menyebut nama dia, ya Allah berkah Imran bin Husain, hasilkan usaha saya sembuh. Tuh, maka diterima doa oleh Allah kalau kita sebut nama Imran bin Husain. Nih. Nah, ini keistimewaan dan keutamaan Imran bin Husain. Makanya kalau ketemu dia baca Fatihah, baca doa, disebut namanya Fatihah dan doa, ya Allah berkah Imran bin Husain, terima doa saya, terima semua yang saya hajati. Ya, wallahu a'lam bishawab.